Dengan penuh rasa sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Infokapit 26 Februari 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Allah Sumber Kasih Karunia. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tuhan kami, kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku gembira meraih
Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Infokapit hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang 105, ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, karena Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh hatiku terhibur padu, Tuhan selalu mengasihiku, karunia-Nya berlimpah selalu, yang utama kasih-Nya bagiku. Ku bahagia besar kasih-Nya kepadaku. Ku bahagia besar kasih-Nya,
Firman Tuhan epistel minggu hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 17. Mari kita membacanya secara bergantian. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
sejenak kita dengarkan Warta Minggu tanggal 26 Februari 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir. Kamis 23 Februari 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga S. Siregar, Ibu D. Boru Lumban Tobing dari Jalan Sutomo, Gang Selamat, Sektor Rintis, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, 26 Februari 2023, telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga, David Humala Sitorus, Ibu Margaret Trisna E. Boru Sipayung, beserta seorang putri pindah dari HKBP Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Resort Tanah Tinggi, sekarang di perumahan Griria Utama Residence, Blok F nomor 4, Sektor Pengayoman. Vanderson Anggi Anto Silaban, Ibu Melda Juniati Boru Simanjuntak, pindah dari HKBP Bukit Sion, Resort Dumai, Distrik 30, Riau Pesisir, tinggal sekarang di Jalan Kampar 3, nomor 46B, Sektor Rintis. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Monang Fran Handoko Marpaung, putra dari Bapak Ramlan Marpaung, Ibu Indrawati Boru Simanjuntak, alamat Jalan Arjuna, Gang Citarum, Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lydia Chandra Boru Panggabean, putri dari Bapak Jones Panggabean, Ibu Tinorma Boru Pakpahan. Alamat Perum Putri 7, Blok LL, nomor 20, Jemaat HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah akan diadakan pada hari Selasa, 28 Februari 2023 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima pemberkatan nikah Dr. Martua Sahat Gen Dedi Teonbi Tumanggor, putra dari Bapak Posma Tumanggor AMD, Ibu Dr. Anda Erdina Boru Sihotang, alamat Jalan Pemuda nomor 93 Tampan, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dr. Sarah Marin Anggi Boru Silalahi, putri dari Bapak Sintua Datuk Maraden Silalahi, Ibu Dr. Gigi Marintan Boru Siagian, alamat Jalan Bakti Permai 2, nomor 83B, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Ruas Marguru. Mulai minggu hari ini, 28 Februari 2023, telah diterima menjadi Ruas Marguru keluarga Hasiholan Siritonga, Ibu
Lerisma Boru Siringoringo dari Jalan Setiabudi, Sektor Rintis. Program dan keuangan Huria. Sehubungan dengan diterapkannya sistem sentralisasi keuangan HKBP mulai 1 Januari 2023 melalui Warta Jemaat ini, kami informasikan kepada jemaat yang kami kasihi hal-hal sebagai berikut ini. 1. Dari semua persembahan atau ucapan syukur atau perpuluhan yang diserahkan jemaat ke gereja dipresentasikan dengan 45% ke Huria dan 55% ke pusat. 2. Belanja atau gaji dan BPJS Kesehatan Pangula Goktiki atau pelayan penuh waktu ditanggung oleh pusat. 3. Tahun 2023 total anggaran Huria sebesar 2.751.250.400 rupiah, terdiri dari anggaran operasional sebesar 922.650.000 atau 33,17%. Anggaran program sebesar 1.053.441.400 rupiah atau 56,93%, dan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana sebesar 275.114.000 rupiah atau 9,90%. 4. Rapat Huria pada tanggal 11 Desember 2022 menetapkan besaran minimal persembahan bulanan atau tahunan keluarga sebesar Rp300.000 dengan harapan persembahan bulanan atau tahunan dan semua persembahan atau ucapan syukur atau perpuluhan pada ibadah minggu atau ibadah sektor dan ibadah lainnya serta hasil pesta parheheon sekolah minggu dan pesta puncak tahun profesionalisme dan pesta gotilon dapat memenuhi anggaran operasional dan anggaran program tahun ini. Dana awal pembangunan konsistori, selasar gereja dan kantor bersumber dari kas Huria tahun 2022 sebesar Rp1.100.000.000 dan untuk memenuhi dana program pembangunan secara keseluruhan diharapkan dari partisipasi jemaat baik keluarga atau melalui kartu partisipasi pembangunan maupun pribadi melalui amplop yang disediakan gereja pada ibadah minggu. 5. Sermon Parhalado Jumat 17 Februari 2023 memutuskan untuk dana pengadaan dan pemeliharaan sarana sebesar Rp275.114.000 melalui sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana yang akan dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulan dimulai pada bulan Maret 2023. Pendeta Resot dan semua parhalado atau majelis menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat yang dengan senang hati telah menyampaikan persembahan atau ucapan syukur dan perpuluhan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu 5 Maret 2023 kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus yang disediakan gereja. Suara koinonia.
Lansia, pada hari Selasa 28 Februari 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. PHD Gabungan Seksi Perempuan. Salah satu program Seksi Perempuan 2023 akan diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan yang diikuti seluruh sektor. Yang menjadi tuan rumah adalah sektor Pandau Permai yang akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Februari 2023 masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Setelah selesai kebaktian akan diadakan kegiatan menata rambut dan merias wajah. Diharapkan kehadiran semua perempuan setiap sektor. Sermon Regional 1 HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin 27 Februari 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Sermon Regional 1 HKBP Distrik 22 Riau bertempat di kantor HKBP Distrik 22 Riau. Diharapkan seluruh full-timer agar mengikuti sermon distrik tersebut. Penghiburan. Minggu hari ini 26 Februari 2023 pukul 13 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga MA Simanukalit dari Jalan Sidomulyo nomor 7 sektor Padang Bulan 2 yang dipimpin oleh Bible Pro Mas Rio Sinaga. Keluarga J. Lumban Tobing dari Jalan Rela Jaya, Gang Rela Jaya 2, Sektor Labu Baru Barat dipimpin oleh Pendeta Maston BS Hutasoid STH. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Maret 2023 adalah dari Sektor Wonorejo. Undangan. Dewan Marturia mengundang Bapak, Ibu pengurus dan Dirijen Punguan Kor atau paduan suara untuk menghadiri pertemuan pada hari Senin 27 Februari 2023 pukul 17 WIB, tempat konsistori, agenda, pembahasan jadwal pelayanan KOR pada ibadah Minggu, penerimaan song leader dan pemusik. Dewan Marturia membuka kesempatan kepada jemaat yang rindu melayani Tuhan sebagai song leader dan pemusik pada ibadah sekolah minggu, remaja, dan ibadah umum. Yang berminat dapat menghubungi Dewan Marturia atau Sintua Kori Situmeang, Sintua Dokterandus R. Silitonga, HP tertera di warta. Pembentukan tim musik tiup HKBP Pekanbaru. Dewan Marturia mengundang jemaat yang rindu melayani Tuhan melalui musik tiup untuk ikut serta melayani ibadah di HKBP Pekanbaru. Persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat HKBP Pekanbaru membawa alat tiup sendiri atau pribadi, saksofon, trompet, trombon, dan pemain tata gading atau alat disediakan gereja. Rencana pelatihan pemusik tiup akan dimulai bulan Maret 2023. Yang berminat dapat menghubungi Dewan Marturia, Sintua Kori Situmeang, Sintua Dokterandus R. Silitonga, nomor HP tertera. Suara Diakonia. 1. Seksi Kesehatan. Minggu hari ini 26 Februari 2023, Seksi Kesehatan Puria mengadakan kegiatan penyelenggaraan donor darah kerjasama dengan PMI serta screening PTM atau penyakit tidak menular khusus kadar gula darah. Dimulai setelah selesai ibadah pukul 7 WIB
sampai dengan 12 WIB bertempat di Klinik Bethesda samping gedung sekolah minggu. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran bahasa Batak 2 Musa, bahasa Inggris Exodus. Keluaran 33 dimulai ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Allah sumber kasih karunia, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku,
dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama-Mu, nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hilang. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Boleh kita baca bersama ayat 23. Kemudian aku menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Orang percaya pastilah mendambakan kasih karunia. Karena kasih karunia adalah bukan hanya berkat, tetapi kasih karunia itu menyangkut keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi. Paulus berkata, untuk apa engkau kejar keberuntungan di dunia ini, bila imanmu hilang? Keselamatan itu justru adalah menempatkan diri kita di hadapan Tuhan yang bukanlah menjadi bagian manusia dalam arti inherent. Dan jabar di jolma, bui berengone jolma debata. Tak bisa. Tapi justru keselamatan itu sendiri Tuhan anugerahkan. Lihat perjalanan umat itu dalam kitab ini. Panjang sekali ceritanya. Bila saya jelaskan mungkin kita pulang jam 3 sore. Oleh karena itu saya ambil dari 3 tema. Yang pertama, keselamatan umat itu telah direncanakan, didesain sebaik mungkin. Desainnya lihat, mereka bisa berjalan di air. Laut itu terbelah. Yang menurut manusia bahwa tidak mungkin mereka menyeberangi laut itu. Tapi Tuhan memberikan jalan keselamatan bagi mereka. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, adakah keselamatan? Kita buntu. Kita bisa menangis, kita bisa menjerit. Di manakah letak keselamatan bagi kita? Ternyata Tuhan memberikan anugerahnya. Maka orang percaya menyatakan tidak yang mustahil bagi Tuhan. Memang dalam bahasa Jerman disebutkan penyelamatan itu adalah Heilige Sixe. Artinya keselamatan yang didesain Tuhan tanpa ikut, tanpa terlibat manusia. Tapi sesungguhnya keselamatan itu ditawarkan kepada orang-orang yang bersedia, ya, yang bersedia. Mololohu lahum, moldangolohu wabenom. Maka kita lihat dalam Keluaran 20
untuk menuntun umat itu setelah keluar dari Mesir. Tuhan memberikan loh batu kepada mereka melalui Musa. Tapi ketika turun Musa dari gunung Nebo, umat itu telah membuat sesembahan patung emas. Musa marah. Maka Musa melemparkan loh batu itu kepada umat itu akibat kegeraman hatinya. Kenapa bangsa ini tidak taat kepada Tuhan? Padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih karunia-Nya. Ketika mereka lapar, Tuhan menyiapkan apa? Manna. Ketika mereka mengalami panas terik, Tuhan memberikan awan. Ketika mereka kegelapan dalam malam hari, Tuhan memberikan apa? Terang. Mengapa mereka lagi berbalik? Musa marah dan marah sekali. Tapi kemarahannya dan gotak song halak batak. Mula halak batak kan berdumtang rarama terus senda kan. Jangan aku ho. Terus senda do. Takutan do. Dan ya ho. Mau itu halak batak. Tapi Musa ya masih mempunyai jati diri, integritas yang kuat. Apakah Tuhan lagi mau bersedia memberikan loh batu itu kepada umatnya? Ingat, mulai dari Keluaran 22 sampai Nats hari ini, ayat 33, berkali-kali dia datang kepada Tuhan. Dia mengadakan doa pada umat di dalam kemah suci. Dia ajak umat itu supaya mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan yang sesungguhnya memberikan yang nyata bagi hidup mereka. Maka dengan penuh pergumulan, lihat dalam nats ini, Tuhan tunjukkanlah kemuliaan-Mu. Dalam bahasa Inggris, now show me your glory. Kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan tunjukkan kepada Musa ketika dia dipanggil dan dipilih. Dan itu akan dinyatakan pada perjalanan umat itu sampai kepada tujuan. Tuhan pun menyiapkan dalam pasal 34, menyiapkan kembali hukum itu. Dekaloh, hukum Taurat itu. Dia katakan, ambillah batu itu, aku akan menuliskannya. Dan pada akhirnya, itulah menjadi tuntunan umat itu. Yang Tuhan rencanakan, desain, keselamatan bagi mereka, supaya ada panduan, supaya ada tuntunan dalam hidupnya. Sampai di situ cerita ini. Saudara-saudaraku, yang kedua, apa yang harus kita telah melalui nats ini? Tuhan tidak hanya merancang tuntunan itu di loh batu itu, tapi ingat, Yeremia dalam pasal 1 ayat 9, aku mengadakan firmanku ke mulutmu. Tupamangami doleonokku, asam baluaho. Tidak hanya di situ lagi, Yeremia bergumul dan bergumul. Dakola turu pamangambilan aku, tapi aku memberikan kepada batinmu dan hatimu. Pasal 33. Kalau firman itu hancur dalam buku, dalam batu, dalam mulut, tetapi sekarang firman itu berada dalam batin dan hatimu supaya engkau selamat. Umat itu tidak percaya. Sampai akhir dekade perjanjian lama, mereka tidak percaya. Akhirnya Tuhan merencanakan apa? Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yang menjadi manusia. Karena umat itu mengharapkan, biarlah Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kami.
Wow, tidak bisa. Ketika kamu melihat wajahku, engkau mati. Tapi Tuhan merencanakannya menjadi manusia asal sarupa dengan kita. Itulah desain Heil Geschichte, keselamatan yang Tuhan rencanakan kepada umat manusia. Dalam epistel kita tadi, apakah engkau percaya? Percaya dah hoisi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab selanjutnya, dalam kitab Wahyu, siapakah yang menang? Namun angido mangaton parbue hanguluane. Bila Anda akan menang, karena hukum itu, firman itu berada dalam batin dan hatimu, dan dia sudah nyata menjadi manusia, mengutusnya lagi kembali melalui Roh Kudus memelihara kita. Sekarang akan menang. Siapa yang menang? Apakah engkau, apakah aku, apakah kita semua? Dalam minggu ini kita diarahkan melalui tema minggu, yaitu Allah sumber kasih karunia. Dalam cerita Alkitab tadi kita sudah tahu persoalannya. Amang inang, saudara-saudaraku semua, adakah engkau imani sumber kasih karunia berada pada titik ketika Anda mengalami kehancuran, ketika Anda gundah gulana, ketika Anda sakit, ketika Anda berhasil, adong do kasih karunia yang kau rasakan itu dari Tuhan. Martin Luther merancang, mendesain bahwa hanya kasih karunia. Saya pun hidup saat ini mengulu behau alania sini rohado. Bila kasih karunia Tuhan berada dalam hatiku, maka saya akan bergerak sesuai dengan kehendaknya. Ingat umat itu, kami berjalan sesuai dengan panduanmu. Itu ungkapan mereka yang walaupun sebentar lagi berubah. Ya gudang doh kita songonya teh, uduk dua Tuhan, tokindai turmuba. Ya ada dong cerita, masa batak menceritakan teh. Marbadai ma amat tairo inatai. Alani persoalan yang anak kona. No ceborat tanda kutip. Marbadai ma amat tairo inatai. Alani huru bapai disiga. Saya pamanjaho. Mereka sudah tegang sarap. Mungkin sudah terjadi gempa di rumah itu. Piring berpecahan, lemari lagi, dan seterusnya. Seperti kapal yang sudah mau karam, sudah porak-poranda. Rumah mateng, atong malasoni lama saja pun, mana terlalu mana manibas. Beberapa jam lagi, ibareng ibana masih lubangnya, ina amatay, bahan nang laudo ibana. Saya ibareng ibana, saya dibereng. Holam margeser krak na. Tur mangirpu amatay martebune. Ibereng maka luar inatay. Bah, jadi orolay bana. Amang tay, lala may bana abe. Mula masay natay. Tuk sujay po. Tong do burak rwana, mula masay bana. Saya martangyangin at taon, tangis. Tuhan, ano jembar gulot. Terkik may ilap ni mana. Wahya mo bugina. Bisa bagakian. Itu ibana buhinon do sarung bebuti anak ko na masay bertigon na bana ije musala na ikurung romo saya matay bering ibana sa lubang bah sida ibana dung manol sole ma inataw amang tay mula mohamangin ay so dua dang lawaw ina matay iso dua dang lawaw
Kubigi-bigi raking adung miro tangis me. Setia doa peho tua winda tor marseho lamanda sida. Saya teletabis. Terkadang kehidupan kita bisa seperti itu mengalami dramatisir kehidupan, pahit getir kehidupan kita. Alai tahilal ado pe asini rohani di mata. Mau nung mamorah menung berhasil lo kamanginang. Adakah kasih karunia? Sotung gino koko, inilah akibat daripada keberhasilanku, akibat dari usahaku. Kalau satu kini belitik di mata ho, terputus do, struk mati. Gijang ngiro haido, sipata pangalapan, salah. Lali amak kainang. Bahkan kami juga diuji tanggal ini. Tanggal 26 ini. Ya, diuji. Apakah ada karunia Tuhan? Nah, suga jia doa menobornya mengadang. Karena menurut AKBP, tanggal 26 gajian meliting mahempone, masuk dong nadang. Kami diuji. Itu. Seluruh HKBP. Dan itu diwayakan opui kepada kami dan seluruh pelayan. Ujian do Tuhamu. Jalo muna ro sini ro manang dangin na. Jami to masa dari. Naso calodo manang nalado kami. Mangarat tu muna. Mangan pagi ma ijabune pungne si adurang, mangan siang ma ijabune naburuan, mangan malam ma ijabune lain nami. Olo nomor ketiga tiap hari sone. Alai itu asini roh yang dibataru jalota. Ada juga buku yang saya baca. Kasih karunia yang kita dapatkan sekarang ini itu adalah rancangan Tuhan yang didesain ketika kita juga belum lahir. Dan tunggu behongai rancang debata nemu di tunggulum. Ini adalah rancangan yang begitu indah dalam kehidupan kita yang didesain. Tapi ingat, ketika Anda dalam kandungan ibu itu, pernah nggak kau pikirkan haji ini nama buah kau di tengah-tengah ninggului selama 9 bulan. Sampai muda-muda si mata kainata, sampai bertarung musai. Ibu tahu rancangan di Tuhan luar biasa tuh. Oh. Tahu nggak? Segijang tuh perhama kayak dana kena poso. Gijang tuh perham tuh bapakmu dok tomakmu. Yang begitu kau luar biasa di bawah lo. Karena Tuhan merancang yang terbaik bagimu. Jangan-jangan terjadi kita distorsi seperti di Eropa. Bosak kau majak kau namong muda bapakmu. Inong muda omakmu. Abosak kau majak kau. Engkau buat akhirnya ala digudang di hebengmu. Iba ko tepanti jompo. Engkau terkutuk. Jora maho. Mau lagi jang rompau barah maka dana karaposo. Komunitas kita dang gawe satu panti jompo. Ibu tahu udah panti jompo na sorong do saudara nih. Na sorong do kanak konne. Ini juga bagian daripada yang terpenting dalam kehidupan kita. Berhasil loa kanak kon. Tuhan anugerah Tuhan, tapi Anda bukan menggusur sesuatu yang indah bagimu. Hormati. Setuju naposo? Ada amin naposo? Ada amin. Ragu-ragu kamu, mulai mamu di. Nah ini dia. Karunia yang Tuhan rencanakan bagi kita harus kita pertahankan bukan hanya pada dalam diri kita, tapi juga dalam sekitar kita. Mula mamorah piamu. Ulah nabui bagi itu dong kami moliate. Mula marfokus tu dong menarita ho, jangan tawar hati. Allah nafokus itu, jangan jual kemiskinan kepada orang lain. Tunjukkan dirimu, mula fokus tu. Kenapa rupanya? Manang nama ngontrak wa mangate. Wah roh, unang menek roham. Enak mengontrak ada sudi bertibion. Tok kena mati serung bodoh teman ngaha. Ngatibo 2 hari sada. Ngatibo hiya nih. Akibat daripada kasih karunia yang Tuhan rencanakan bagi kita, saudara-saudaraku. Musa ingat, dia terus dan terus beribadah di rumah kemah suci. Nang penduduk setahun sebagai pemimpin, dia terus dan terus nang hitap yang manginang, terus dan terus
kita bawa dalam doa kita. Baca kitab suci, baca dan baca dan baca tanpa henti. Hanya firman Tuhan menjadi kekuatanku, kekuatan kita. Karena manusia ini kadang-kadang, Holanda di rohana dari dokon, Holanda pikiran dari dokon, dang dihilalahu pakilalan di jolma. Tapi yang membuat kita menjadi sadar, menjadi manusia yang seutuhnya, yang punya integritas seperti Musa. Dia hanya sujud kepada Tuhan. Tunjukkanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih karunia yang dia terima, dia akhirnya aminkan. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam nama minggu kita disebutkan info kapit. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Mazmur 50 ayat 15. Jumau asa paluau asa dipuji hoau. Nang di dia beho, manang nabuha ngodum. Apa dan bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara-saudaraku, berserulah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami di surga atas firman-Mu yang menyapa kami. Karunia yang begitu besar Tuhan telah merancang keselamatan kami, keselamatan umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Biarlah kami ikut dimenangkan dalam perjalanan, dalam berbagai-bagai aktivitas kami. Kami senantiasa hanya berada dekat dengan Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu yang agung itu, kami tunduk dan taat, karena sinar terang-Mu itu juga menerangi perjalanan hidup kami. Tuhan kami di surga, kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, tumpangkan tangan-Mu menyertai memberkati orang tua kami ini, yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, yang mengikuti live streaming di rumahnya atau dalam berbagai-bagai aktivitas perjalanan hidup. Mari Tuhan berkati, anugerahi berbagai-bagai kelimpahan dalam hidupnya. Biar mereka juga tidak tawar hati bila pun mereka sakit. Ketika mereka kesusahan, gundah gulana, Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan juga menyertai dan memberkati anak-anak-Mu, para pemuda di zaman ini, supaya mereka juga menang menjalani zaman ini dengan baik, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa gentar, tetapi hanya percaya dan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Bila pun mereka tingkat inteleknya tinggi, tapi biarlah juga mereka beriman dan mengandalkan kasih karunia Tuhan saja. Sertai berkati mereka dalam berbagai proses hidup, dalam pergaulannya, dalam berbagai-bagai bingkai untuk meraih cita-citanya dan juga cintanya. Mari Tuhan arahkan mereka supaya mereka berkemenangan. Alangkah buruknya, sedihnya, terpuruknya hati kami, apalagi orang tua, bila anak-anaknya tidak bisa diarahkan dengan baik. Kami rindu Tuhan, anak-anak generasi ini boleh membawa masa depan yang gemilang dan membawa nama baik dalam keluarga. Menjunjung tetap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Serta juga Tuhan HKBP secara umum pada saat ini menghadapi sentralisasi keuangan HKBP. Biar kami semuanya berbondong-bondong, bergandengan tangan, bersemangat untuk melanjutkannya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada-Mu, bila ada orang-orang yang susah akibat dari mencari pekerjaan, mari tunjukkan yang layak bagi kehidupannya. Jangan biarkan mereka hidup sengsara dan menderita.
juga Tuhan kami berdoa kepadamu, bagi orang-orang yang akan menikah, yang sudah diwartakan tadi, biarlah mereka menjadi keluarga yang batih dan bahagia, yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Kebahagiaan tetap tertanam dan terbentuk dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, ada banyak program gerejamu, mulai dari koinonia, diakonia, marturia, boleh itu berjalan dengan baik dan efisien. Semuanya kami bersuka cita. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa kepadamu, orang-orang yang berduka hiburkan dan hiburkanlah Tuhan. Bila ada dari keluarga kami yang kami kasih, yang mengasihi kami, mari Tuhan hiburkan mereka. Jangan biarkan mereka menangis, tapi biarlah mereka terhibur, karena Tuhan memberikan karunia yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 dimulai dari ayat 1 dan kita menyerahkan persembahan kita. Esa,
Allah Maha Kuasa, tidak ada tandanya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.